You have life to live. Hari ini lalu mengajarkan saya bahwa bagaimana pentingnya untuk memaknai arti kehidupan itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Beringas Raditya Dano. Saya lahir di Magelang pada 19 November 2007. Saya ditakdirkan sebagai anak sulung dari 3 bersaudara. Saya lahir di tengah keluarga yang memiliki tinggi nilai kebersamaan dan juga nilai kehormatan. Dari ayah, saya belajar bahwa kebahagiaan justru datang dari hal-hal sederhana. Sementara dari itu, saya mendapatkan kasih sayang yang begitu dalam dan tak pernah. Namun, di dalam kehidupan yang tak tenang itu, saya mengalami sebuah kehampaan. Dulu, saya menganggap hidup saya itu hanyalah sebagai air yang mengalir begitu saja, tanpa meninggalkan jejak apapun. Di situ saya sadar bahwa kelemahan terbesar saya adalah saya tidak dapat memaknai kejadian yang terjadi dalam hidup saya. Tawa ataupun tangis hanya singgah sepintas lalu hilang begitu saja. Puncaknya adalah ketika saya dihadapkan oleh sebuah pertanyaan sederhana. Apa momen paling berharga dalam hidup kamu? Di situ saya bingung. Saya diam berbisu karena tidak ada sedetik momen pun yang terlintas di pikiran saya. Saya sadar bahwa tidak ada momen yang saya jadikan kunci kehidupan dalam hidup saya. Akhirnya ketakutan tersebut menampar diri saya untuk berubah. Ketakutan itu akhirnya memantik sebuah ambisi dalam diri saya pada jenjang perkuliahan. Saya mencari wadah yang fleksibel tetapi juga menantang. Nah, akhirnya pilihan saya jatuh kepada teknik elektro. Bagi saya teknik elektro itu bukan hanya sekedar mengurus urusan kabel atau arus listrik. Ia adalah tulang punggung bagi peradaban modern. Ilmu ini dapat kita temui di mana saja, mulai dari pembangkit listrik besar hingga perangkat gawai yang kita genggam setiap harinya. Karena sifatnya yang begitu universal, itulah mengapa saya jatuh cinta dengan ilmu ini. Saya yakin dengan menguasai ilmu ini, saya dapat memberikan dampak positif di berbagai sektor industri. Tentunya ambisi yang besar memerlukan wadah yang tepat. Akhirnya saya mencari dan mempertimbangkan universitas yang tepat berdasarkan lingkungan, fasilitas, dan juga atmosfer pendidikan. Akhirnya saya memantapkan diri saya untuk menaruh masa depan saya di Universitas Gadjah Mada. Pilihan ini bukan berdasarkan keputusan riset pribadi, tapi juga restu dari kedua orang tua. Terlebih lagi, ayah saya merupakan seorang alumni UGM. Kampus ini merupakan kampus dengan tingkat kualitas dunia. Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi telah meraih 2 sertifikat bintang nasional dari APET dan IABLE. Saya yakin bahwa UGM dapat membuat saya menjadi insinyur yang tangguh. Setelah resmi menjadi mahasiswa UGM nanti, saya tidak ingin menjadi mahasiswa kupu-kupu yang hanya datang untuk kuliah lalu pulang begitu saja tanpa mencari nilai tambah. Dalam kelas, saya ingin berfokus pada bidang sistem tenaga dan juga energi terbarukan. Sementara di luar kelas, tujuan utama saya sangat jelas, yaitu saya ingin lulus seleksi tim Arjuna IPI UGM, yaitu tim riset mobil listrik kebanggaan kampus. Bersama tim ini, saya akan ikut merancang kelistrikan pada kendaraan masa depan dan akan mengikuti kontes mobil hemat energi atau KMHE. Saya siap untuk menghabiskan waktu berjam-jam untuk melakukan riset di BPN. Setelah lulus tim ini, saya sadar bahwa untuk lulus seleksi tim ini tidak mudah. Proses seleksinya terkenal sangat sulit dan juga sangat ketat, mulai dari wawancara teknis hingga masa percobaan yang menguras fisik dan mental. Tapi saya siap menghadapi semua demi mengamankan posisi saya di divisi elektrika. Di situ saya akan berfokus pada sistem manajemen baterai dan juga penggerak utama yang ibaratnya adalah jantung dan otak bagi mobil listrik. Di sana saya akan membuat sebuah perlindungan pada baterai agar baterai tidak mudah panas dan juga tidak ada daya listrik yang terbuang secara sia-sia. Ujian seluruhnya akan berada pada tahap inspeksi kelak, di mana saya akan bertanggung jawab untuk memastikan instalasi kabel yang saya rancang itu aman dan juga sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, peraturan yang dibuat oleh panitia. Pada saat mobil melaju di lintasan, saya akan memantau kondisi mobil secara langsung agar saya dapat membuat keputusan dengan cepat agar tidak ada energi yang terbuang secara sia-sia. Setelah lulus dari kampus tersebut, saya sadar bahwa teori hanyalah fondasi, harus ada jam terbang di lapangan. Oleh karena itu, langkah saya selanjutnya adalah untuk mengikuti magang intensif di perusahaan BUMN sektor energi. Saya ingin secara langsung menangani proyek stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKMU. Saat di sana saya akan belajar bagaimana cara memastikan
stasiun pengoperasian berjalan dengan lancar, mulai dari mengecek keamanan pembumian listriknya hingga memastikan mesin charger dapat berkomunikasi dengan server pusat. Sementara saya juga menyiapkan opsi kedua, yaitu saya ingin bekerja di sektor energi surya. Di sektor ini saya berfokus pada sisi pemeliharaannya. Misalnya saya mencari titik rawan panas pada panel surya menggunakan kamera thermal hingga menganalisis data efisiensi sistemnya setiap hari. Dengan pengalaman mengotori tanah inilah, saya akan mendapat menghadapi masalah-masalah yang ada di lapangan yang terkadang tidak tersedia dalam teks. Berbekal pengalaman itu, tentunya saya ingin melangkah ke posisi yang lebih strategis. Ambisi jangka panjang saya adalah saya ingin menjadi insinyur perencanaan sistem tenaga. Di posisi ini, saya ingin menyusun studi kelayakan dan juga membuat sebuah peta jalan jaringan listrik. Hal ini saya lakukan agar pembangkit listrik energi terbarukan kita dapat masuk ke sistem listrik nasional Indonesia. Sebagai alternatif, saya juga membidik industri sektor kendaraan listrik, khususnya di perakitan baterai dan juga mengawasi mesin otomatis. Hal ini juga saya ingin mendukung proses era elektrifikasi dengan produk buatan dalam negeri. Pada akhirnya, pendidikan dan jabatan yang saya usahakan dan saya kejar bukanlah hanya untuk jabatan semata. Ini merupakan upaya untuk menembus diri saya di masa lalu. Jika saya nanti ditanyai kembali, apa momen paling berharga dari kamu, saya yakin bahwa saya tidak akan terdiam kebingungan lagi. Saya berikan setia.